Perkenalkan, nama saya Narlifon Irenzusi Kalauli. Saya adalah mahasiswa dari Universitas Nias dengan program studi pendidikan bahasa Inggris. Ini adalah tugas video saya tentang berpidato dari mata kuliah Bahasa Indonesia dengan dosen pengampu Ibu Yanida Bu Ulele, SPD MPD. Selamat menyaksikan. Terima kasih kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Salam sejahtera bagi kita semua. Ya Ahok. Yang saya hormati, Ibu Yanida Bu Ulele, SPD MPD, selaku sebagai dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia, serta teman-teman saya yang saya banggakan. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan kasih-Nya, kita dapat berkumpul dan mengikuti kegiatan ini dalam keadaan sehat. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan pidato saya tentang sebuah buku inspiratif yang berjudul Berani Berubah untuk Hidup yang Lebih Baik, di mana buku ini adalah karya dari Mula Sitari dan Yazid At-Tafsir. Buku ini mengajak kita untuk berani mengambil langkah perubahan dalam hidup, yang dimana perubahan dalam hidup ini dimulai dari diri sendiri. Tujuan saya menyampaikan pidato ini adalah untuk mengajak kita semua memahami pentingnya keberanian untuk berubah, serta bagaimana perubahan kecil dapat membawa hidup kita ke arah yang lebih baik. Hadirin yang saya hormati, dari buku Berani Berubah untuk Hidup yang Lebih Baik ini mengajarkan kita bahwa setiap perubahan besar selalu dimulai dari keberanian seseorang untuk melangkah keluar dari kebiasaan lama. Banyak orang yang ingin hidupnya lebih baik, tetapi tidak semua orang berani melakukan perubahan. Di dalam buku ini juga menegaskan bahwa perubahan tidak harus dimulai dengan hal besar. Perubahan bisa dimulai dari hal-hal sederhana, seperti mengubah pola pikir, memperbaiki kebiasaan sehari-hari, dan berani mengambil keputusan yang positif. Selanjutnya, buku ini juga menjelaskan bahwa rasa takut adalah penghalang terbesar dalam perubahan. Takut gagal, takut dikritik, dan takut keluar dari zona nyaman sering membuat seseorang bertahan dalam keadaan yang sebenarnya tidak membuatnya bahagia. Padahal, tanpa perubahan, hidup akan berjalan di tempat. Hadirin sekalian, dalam buku ini juga memberikan penjelasan bahwa perubahan membutuhkan kesadaran diri. Kita perlu jujur pada diri sendiri tentang kekurangan dan kesalahan yang selama ini kita lakukan. Dengan mengenali diri sendiri, kita bisa menentukan perubahan apa yang perlu dilakukan untuk memperbaiki hidup. Pandangan yang disampaikan dalam buku ini juga sangat kuat, yaitu bahwa hidup yang lebih baik bukanlah hasil dari keberuntungan, tetapi hasil dari pilihan dan keberanian. Orang-orang sukses bukanlah mereka yang tidak pernah gagal, melainkan mereka yang berani mencoba, jatuh, dan lalu bangkit kembali. Sebagai contoh, seseorang yang ingin sukses dalam pendidikan
harus berani mengubah kebiasaan malas menjadi rajin belajar. Begitu pula dalam kehidupan sehari-hari. Kita perlu berani meninggalkan kebiasaan buruk dan menggantinya dengan kebiasaan yang membangun. Selain itu, buku ini juga mengingatkan bahwa perubahan tidak selalu mudah. Akan ada proses, tantangan, dan rasa tidak nyaman. Namun, semua itu adalah bagian dari perjalanan menuju hidup yang lebih baik. Dengan konsistensi dan tekad yang kuat, perubahan tersebut akan membawa hasil yang positif. Untuk itu, dapat kita katakan bahwa keberanian untuk berubah adalah kunci utama dalam meraih masa depan yang lebih baik. Tanpa keberanian, semua mimpi dan harapan akan menjadi angan-angan. Hadirin yang saya hormati, sebagai kesimpulan dari buku ini, berani berubah untuk hidup yang lebih baik mengajarkan kita bahwa perubahan adalah sebuah pilihan dan keberanian adalah langkah awalnya. Hidup yang lebih baik tidak datang dengan sendirinya, tetapi harus diperjuangkan melalui perubahan sikap, kebiasaan, dan pola pikir. Melalui pidato ini, saya mengajak kita semua untuk tidak takut berubah, berani memulai dari diri sendiri, dan percaya bahwa setiap usaha kecil yang kita lakukan hari ini akan membawa dampak besar di masa depan. Akhir kata, semoga pidato dari buku ini dapat menjadi sumber motivasi bagi kita semua untuk terus berkembang dan menjadi pribadi yang lebih baik. Terima kasih atas perhatian yang telah diberikan. Mohon maaf jika di dalam penyampaian pidato saya ini terdapat banyak kesalahan dan kekurangan, mohon dimaklumi. Akhir kata, saya ucapkan salam sejahtera bagi kita semua. Ya Ahohu.